Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmi, NPM 2140402128, jurusan Ekonomi Pembangunan dari Lokal C. Di sini saya akan membuat vlog mengenai negara di masa pandemi yang ditugaskan oleh Bapak Dr. Aris Irawan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dengan mata kuliah Kewarganegaraan. Oke, jangan lupa nonton videonya ya. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini biasa disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, hingga ibu hamil dan ibu menyusui. Virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dan menyebar hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona makin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut dengan PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Tingkat kematian akibat virus corona atau COVID-19. Jika dilihat berdasarkan usia, kelompok usia di atas 60 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Sedangkan bila dilihat dari jenis kelamin, 52,3% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 47,7% sisanya adalah perempuan. Meski jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi, angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir menyebutkan jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi virus corona kemudian sembuh adalah 4.091.938 jiwa. Gejala virus corona atau COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama demam, yang kedua batuk kering, yang ketiga sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun lebih jarang, yaitu yang pertama diare, yang kedua sakit kepala, yang ketiga konjuktivitis, yang keempat hilangnya kemampuan mengecap rasa, yang kelima hilangnya kemampuan untuk mencium bau, dan yang keenam ruam di kulit. Penyebab virus corona atau COVID-19. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona juga bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh, misalnya uang, ganggang pintu, atau permukaan meja. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Pencegahan virus corona atau COVID-19. Saat ini, Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin dapat terlindungi.
Untuk mencapai tujuan di atas, vaksin COVID-19 kini sudah dapat diberikan pada anak usia 6-18 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sementara untuk orang yang memiliki riwayat penyakit atau penderita kondisi tertentu, vaksinasi bisa dilakukan tetapi harus ada izin dari dokter. Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19. Namun, Anda juga tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus corona. Misalnya, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan atau mengikuti ibadah di hari raya. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima, tingkatkan daya tubuh dengan menjalani pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Yang keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Yang ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang kedelapan, jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah, termasuk benda-benda yang sering disentuh. Jadi, dalam upaya bela negara di masa pandemi yang harus kita lakukan yaitu menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan memakai sanitizer untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan menjadi implementasi bela negara. Sekian vlog dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.